Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap baik semua ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengenal pembuatan instalasi air dengan menggunakan aplikasi Revit. Pada aplikasi Revit ini, kita bisa melihat secara 3 dimensi pembuatan instalasi air, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui dalam merealisasikannya. Di sini telah disajikan denah arsitektur rumah sederhana 2 lantai yang belum terpasang instalasi air. Tahapan kali ini kita akan mengerjakan air kotor. Air kotor merupakan air yang telah selesai digunakan pada kegiatan manusia, seperti limbah rumah tangga, industri, dan bangunan umum. Fungsi saluran pembuangan air kotor adalah untuk kenyamanan, estetika, dan utilitas. Pertama-tama, yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan instalasi air kotor adalah menentukan letak saniter yang diperlukan. Saniter yang diperlukan dalam pemasangan instalasi air kotor adalah kloset, WC duduk, dan urinoir. Pada rumah sederhana kali ini, saniter yang dipilih adalah kloset. Untuk memasukkan kloset, klik komponen, lalu pilih kloset. Selanjutnya, tentukan letak kloset di kamar mandi 1. Setelah itu, untuk melihat tampak samping, klik section, lalu tarik garis pada sisi bangunan. Selanjutnya, nanti akan tampak sisi samping. Jika diklik klosetnya, akan menampilkan air masuk dan air keluar dengan diameter yang tersedia. Setelah dilihat dari sisi samping, ternyata pemasangan kloset ini tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga harus kita rapikan kembali. Untuk membuat pipa, diperhatikan kembali di propertiesnya, apakah pipa tersebut masuk ke dalam pipa air bersih atau air kotor. Dan di sini ternyata masih masuk ke dalam pipa air bersih. Jadi perlu kita ganti menjadi pipa air kotor. Selanjutnya, untuk pipa vertikal pada air buangan, di sini kita buat kedalamannya sekitar 0,5 meter sampai 1 meter. Selanjutnya, untuk membuat tampak depan, kita tambahkan section secara horizontal. Selanjutnya, dari tampak depan, kita bisa membuat pipa vertikal. Pipa vertikal ini dibuat untuk menuju pipa utama. Untuk membuat pipa menuju pipa utama, di sini kita harus menentukan kemiringannya. Dan di sini kemiringannya kita buat 1 derajat. Biasanya pemilihan ukuran diameter pipa air kotor itu nantinya akan disesuaikan dengan debit air yang keluar. Pembuatan pipa utama ini dibuat lebih rendah dari saluran pipa air kotor lainnya. Diameter pipa utama dibuat dengan diameter lebih besar dari pipa air kotor lainnya. Untuk menyatukan saluran pipa air kotor menuju saluran pipa air kotor utamanya, di sini kita buat kemiringannya sekitar 45 derajat. Berikut proses pembuatannya. Kita sesuaikan sehingga membentuk sudut 45 derajat.
Selanjutnya masuk ke dalam pembuatan instalasi air pada kamar mandi 2. Tahapannya masih sama seperti pembuatan kamar mandi 1, yaitu klik komponen, lalu klik closet, lalu rotate dan sesuaikan. Berikut proses pengerjaannya pemasangan kloset pada kamar mandi 2. Pada pengerjaan kloset kamar mandi 2 ini, tahapannya masih sama pada tahapan 1, yaitu salurannya, kemiringannya, serta menuju pipa utamanya. Seluruh instalasi pipa harus sudah terpasang dengan benar sebelum pekerjaan pemasangan lanjutan berlangsung. Seperti memasang pipa kamar mandi dilakukan sebelum terpasangnya keramik.